Kalian suka anime Frieren? Ya, anime Frieren emang sangat bagus karena ceritanya yang dalam dan juga menyentuh. Gak heran jika banyak orang yang suka dengan anime fantasi adventure yang satu ini. Nah, bagi kalian yang suka dengan Frieren dan butuh rekomendasi anime lain yang mirip, berarti kalian nonton video yang tepat. Karena di video kali ini, Voitim akan memberikan 5 rekomendasi anime yang punya vibes yang serupa dengan Frieren. Penasaran animenya apa aja? Langsung saja kita mulai videonya. Nomor 1. Aromajo ga Shinu Made. Meg Raspberry adalah penyihir muda yang menjadi murid dan juga putri angkat dari seorang penyihir terkenal yang bernama Faust. Nah, ketika dirinya berusia 17 tahun, dirinya mendapat kado ulang tahun yang mencengangkan, yaitu dirinya diberitahu jika dirinya terkena kutukan dan akan mati dalam waktu 1 tahun. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan mengumpulkan 1000 tetes air mata kebahagiaan dan menjadikannya benih kehidupan. Yang mana hanya bisa didapatkan dari air mata orang-orang yang bahagia. Dan karena inilah, Meg akhirnya membantu orang-orang di sekitarnya dengan sihirnya, yang akan menjadi pengalaman penuh warna bagi Meg, mengajarkannya perasaan dan makna kehidupan dalam kisah yang manis, hangat, namun juga menyentuh hati. Intinya, jika kalian suka dengan Frieren, kalian wajib menonton anime ini. Yokoso Shoujiki-mono no kuni e. Kuso mitai na kuni e. Nomor 2. Majo no Tabi-Tabi. Elena adalah penyihir muda yang memiliki cita-cita untuk berpetualang dan berkunjung ke berbagai tempat, seperti kisah penyihir dalam buku yang dulu pernah dia baca ketika dirinya masih kecil. Karena itulah, setelah dirinya lulus sebagai seorang penyihir, dirinya langsung memulai perjalanannya menuju ke berbagai negeri yang selalu punya keunikannya sendiri-sendiri. Di mana di setiap tempat yang dia kunjungi, Elena akan bertemu dengan banyak orang yang punya kisah hidup mereka masing-masing, baik yang menyenangkan maupun juga yang menyedihkan. Nah, sebelum Elena pergi, dirinya dibekali buku harian oleh ibunya untuk menulis setiap kejadian yang dia temui. Nah, kira-kira hal menarik apa saja yang akan Elena temukan di sepanjang perjalanannya, dan pelajaran hidup apa saja yang dapat dia petik? Temukan jawabannya di animenya. Nomor 3. Kino no Tabi. Mirip dengan Majo no Tabi-Tabi, Kino no Tabi menceritakan perjalanan Kino bersama dengan sepeda motornya yang bisa berbicara, yang bernama Hermes. Mereka akan mengembara ke berbagai tempat dan juga negeri yang punya latar belakang serta kehidupan masyarakat yang unik-unik. Nah, gue sendiri cukup susah menjelaskan anime ini, tapi intinya ketika mereka berkeliling dunia, Kino dan kita sebagai penonton akan belajar banyak tentang arti kehidupan dan juga kebijaksanaan, maupun menyadari seberapa luasnya sebuah dunia. Tidak lupa hingga bagaimana kondisi lingkungan dan juga penguasa mempengaruhi gaya hidup masyarakatnya. Ya, pokoknya gue sangat merekomendasikan kalian untuk nonton anime Kino no Tabi ini. Nomor 4. Barakamon. Bercerita tentang Hande Seishu, seorang penulis kaligrafi yang harus merantau ke sebuah desa kecil di sebuah pulau terpencil untuk merenungi perbuatannya setelah dirinya meninju seorang kritikus kaligrafi dan juga sekaligus mencari inspirasi demi bisa menggambar kaligrafi baru yang bagus. Nah, di desa ini, dirinya yang individualis dan suka menyendiri akhirnya mulai berubah setelah berinteraksi dengan warga desa yang sangat ramah dan juga penuh dengan sifat gotong royong. Apalagi dengan adanya bocah bandel yang bernama Kotoishi Naru yang selalu mengganggu Handa. Nah, selain itu di anime ini juga bakalan banyak adegan konyol yang menggelitik serta pelajaran hidup yang dapat kita petik. Nah, apakah Handa akan betah tinggal di desa tersebut, ataukah dirinya akan menemukan inspirasi dan mampu menggambar kaligrafi yang sangat indah? Temukan jawabannya di animenya.
Dan terakhir ada Violet Evergarden. Bercerita tentang Violet, seorang gadis muda yang sebelumnya dikenal sebagai senjata. Selain karena dirinya adalah tentara yang hebat dan juga tidak kenal mati, dirinya juga sulit memahami perasaan orang lain. Nah, ketika terjadi perang, dirinya sempat terluka parah, tapi untungnya nyawanya berhasil diselamatkan. Dan setelah perang berakhir, dirinya kemudian diajak untuk bekerja di sebuah kantor pos. Dan tak lama berselang, dirinya kemudian tertarik untuk menjadi Dolls. Dolls sendiri adalah orang yang tugasnya menulis surat sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, Violet kemudian mencoba menjadi doll demi memahami perasaan orang lain melalui kata-kata. Sekaligus masih menunggu untuk bertemu dengan orang yang paling spesial bagi dirinya, yang tidak pernah bisa dia temui setelah perang berakhir. Nah, bisakah Violet memahami perasaan manusia? Temukan jawabannya di animenya. Sekian video kali ini. Manakah anime favorit kalian? Coba tulis di bawah. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.